Mudah-mudahan koordinator sudah selesai meng-capture ya. Jadi saya tampilkan layar penuh ini. Preformulasi sediaan farmasi atau praformulasi sediaan farmasi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, sepengetahuan saya praformulasi. Kalau dalam bahasa Inggris pre-formulation of the dosage form ya. Sediaan farmasi di sini Anda sudah punya bayangan mungkin di kuliah apa ya, yang sudah membahas macam-macam jenis-jenis sediaan farmasi ya. Mulai yang padat sampai gas ya, padat, semi padat, cair, kemudian gas gitu ya. Itu farmasi fisik mungkin sudah membahas tentang sifat-sifat sifat-sifat padatan ataupun sifat-sifat cairan dari sediaan obat ya. Dan di sini praformulasi itu juga menghubungkan farmasi fisik ya. Apa yang sudah dipelajari di farmasi fisik untuk kita manfaatkan di dalam formulasi ya. Jadi menghubungkan farmasi fisik dengan formulasi. Maka di sini ada preformulasi ya. Dan farmasi mulai dari sediaan padat, contohnya tablet, kapsul ya. Kemudian sediaan cair nanti ada krim, ada gel ya, yang berbasis kepada emulsi ataupun krim ya, salep, ointment dan lain-lain. Ya. Kemudian sediaan cair ya, sediaan cair di sini liquid, bisa mulai yang untuk oral, semacam sirup begitu ya, emulsi juga basisnya, ataupun larutan ya. Jadi sediaan cair di sini tergantung kepada zat aktif, apakah dia larut dalam air atau tidak. Kalau dalam air kita bisa buat larutan, kalau tidak kita bisa buat sediaan suspensi atau kalau minyak jadi emulsi ya. Nah, sediaan cair pun nanti ada yang diberikan secara oral, ada yang diberikan secara injeksi ya, atau pemberian topikal lainnya yang umumnya kalau topikal itu cairnya lebih ke semi solid gitu ya, seperti gel dan lain-lain. Kemudian sediaan yang berbasis aerosol ya, itu untuk disemprotkan seperti inhaler, nanti jadi kita kategorikan sediaan yang berbentuk gas. Di situ kita belajar tekanan gas ya, di kimia fisik sudah belajar tekanan gas dan lain-lain. Nah, untuk menghasilkan nanti kira-kira kepentingannya dosis ya yang bisa disemprotkan itu berapa banyak sesuai dengan tekanan yang ataupun pijitan yang kita lakukan. Nah, itu semua ya sediaan-sediaan farmasi yang sudah kita kenal tentunya harus dibuat dengan banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan. Salah satunya yang pertama-tama itu adalah obat ini mau diaplikasikan untuk mengobati penyakit apa, di mana ya, dan bagaimana delivery-nya supaya sampai kepada tempat di mana obat itu bekerja ya. Kalau tempat di mana obat itu bekerja secara umum bisa kita bagi menjadi lokal dan sistemik ya. Lokal dan sistemik, ada yang bekerja di permukaan kulit misalnya, mata atau hidung ya, atau bagian-bagian tertentu permukaan tubuh. Kita biasa sebut dengan local action ya, atau bekerja secara lokal. Yang kedua adalah sistemik ya. Dia bekerja di dalam tubuh, di mana untuk sampai ke dalam tempat kerja itu dia harus melewati dulu sistem sirkulasi darah ya. Maka itu kita namakan sistemik. Untuk sampai kepada, nah ini yang banyak kita kaji itu yang sistemik ini lebih lengkap ya kajiannya, mulai dari aspek preformulasi, formulasi, biofarmaseutik ya, itu semuanya kita libatkan sampai ke farmakologi ya, farmakokinetik.
Nah, di dalam sediaan yang bertujuan untuk sistemik ini, bagaimana kita mendesain obat, ya, agar obat itu sampai ke targetnya dan menghasilkan efek terapi ya semaksimal mungkin dan juga meminimalisir efek samping yang terjadi. Maka di sini diperlukan suatu kajian ya, atau studi bagaimana obat itu bisa efektif, ya, aman dan stabil tentunya ya. Nah, berbagai macam sediaan yang akan kita formulasikan itu tidak bisa kita buat trial and error ya, seperti kita masak ya. Kalau masak kan lebih banyak ke feeling ya, meskipun di dalam membuat obat juga ada seninya ya, di Art of Compound kan ada tuh textbooknya ya. Tetapi seni di situ maksudnya adalah tentu berdasarkan atau berbasis kepada ilmu ya, bukan hanya feeling atau perasaan. Nah, di dalam membuat obat ini justru yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan sediaan obat itu mengandung zat aktif ya dari awal sampai akhir obat itu masuk ke pasien ya. Jadi jangan sampai zat aktif itu hanya di awalnya saja, pas sampai ke pasien sudah tidak ada, sudah hilang. Karena apa? Karena dia terdegradasi oleh waktu, proses ataupun kegiatan-kegiatan handling ataupun packaging ataupun shipment ya sebelum obat itu sampai ke pasien. Nah, maka di sini kuncinya tadi ya di dalam membuat sediaan obat itu tujuannya kita agar obat itu efektif, aman dan stabil ya. Efektif artinya dia memberikan clinical respon yang positif yang sesuai yang dikehendaki ya. Kalau obat antihipertensi ya nanti berhasil menurunkan tensinya. Kalau obat analgesik ya berhasil menurunkan rasa sakitnya ya. Nah itu efektif. Kemudian aman berarti ya tidak menimbulkan ADR ya, adverse drug reaction atau efek samping. Nah kemudian yang berikutnya stabil ya. Stabil itu kita akan bahas nanti lebih dalam di chapter stabilitas obat ya. Pengertiannya ya obat itu ketika sedang dibuat ya atau sebelum dibuat dalam bentuk raw material, ketika dihasilkan sebagai bahan baku dia harus bertahan lama, potensinya tidak hilang. Ketika dibuat di dalam proses formulasi juga tetap stabil. Kemudian ketika disimpan ya sebelum obat itu disampai kepada konsumen atau pasien juga khasiat, potensi dan kadar kimianya itu tidak berkurang sampai batas yang diperbolehkan ya. Jadi stabil itu luas pengertiannya, bahkan sampai stabil itu ketika obat itu misalnya obat yang enak untuk digambarkan tuh obat sediaan padat yang diberikan secara oral ya, itu kita menggambarkan fase-fase perjalanan obatnya itu lebih lengkap ya. Ketika masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke saluran pencernaan mulai dari lambung sampai usus. Nah obat itu tidak boleh hilang ya potensinya karena oleh komponen-komponen yang ada dalam tubuh ya, misalkan oleh cairan asam, oleh enzim. Nah, si zat aktifnya itu tidak boleh berkurang ya sampai dia itu menembus sistem sirkulasi dan sampai ke targetnya dan berinteraksi dengan katakanlah biomarker reseptornya ya. Nah, disitulah kita akan menjaga potensi zat aktifnya tetap ada sampai dia menghasilkan efek. Nah, jadi luas ya bicara stabil. Nah, oleh karena itu kita perlu mengkaji ya bagaimana mendesain dan mengembangkan sediaan obat ini dalam kajian preformulasi. Jadi preformulasi ini dia ada API atau zat aktif ya atau drug ya, drug yang akan kita formulasikan ya. Jadi ada API, kemudian API ini akan kita ubah menjadi suatu bentuk sediaan obat ya, menjadi suatu proses formulasi. Maka untuk mendapatkan
formulasi dan obat yang baik, yang berkualitas dalam terminologi yang tadi ya, efektif, aman dan stabil itu melalui tahap reformulasi. Jadi tahap reformulasi itu tahap sebelum formulasi dilakukan. Artinya di sini Anda sudah bisa menangkap kalau kita ingin membuat sesuatu yang baik, tentu kita harus mengenal dulu bahan-bahan yang akan kita ramu tersebut, bahan-bahan yang akan kita gabung ya menjadi bentuk sediaan yang akan kita tuju, ya, akan kita buat melalui suatu proses identifikasi, karakterisasi dari bahan-bahan yang akan kita gunakan, khususnya bahan zat aktif ya. Kalau zat aktifnya itu baru sama sekali, berarti kita memang harus mulai dari mengidentifikasi, mengkarakterisasi ya. Tapi kalau zat aktifnya sudah ada, sebenarnya kita tinggal menggali database. Kalau kita mau mengembangkan formula apa, kita sudah punya ya sifat-sifat daripada API-nya itu ya, active pharmaceutical ingredient-nya itu. Ya, sampai saat ini kalau kita lihat hal yang menarik ya, kenapa kita membuat produk farmasi itu adalah karena peta pasar dunia menunjukkan sales-nya itu, penjualan produk farmasi di pasar dunia itu selalu meningkat ya jumlahnya. Ini ada data dari tahun 2003 sampai 2010 ya. Ya, oke ya. Jadi ini data total penjualan ya produk farmasi di pasar dunia ya. Ini berdasarkan data dari IMS Health. Sama sayangnya ini sampai 2010. Kita lihat di sini ya, mulai dari 500 sampai ke 856 ini total penjualannya. Meskipun kalau dihitung persentase pertumbuhannya ya, pertumbuhan ekonomi daripada di sisi produk farmasi ini naik turun ya, tapi ini cukup tinggi ya. Apalagi tahun 2003 itu masih 9,1 ya. 2010 ini ada penurunan, tetapi dari segi total penjualan ini naik terus ya. Mungkin kita perlu berdiskusi ini dengan ahli ekonomi ini, kenapa persennya naik turun seperti ini. Kalau kita lihat data terbaru juga, bagaimana tadi pendapatan ya, atau nilai penjualan produk farmasi sampai 2019 ini datanya ya. Tadi kan di 2010 kalau data yang tadi sekitar 600 ya. Ini ada perbedaan ya. Saya ambil dari sumber yang lain ini 800. Dan ini naik terus ya sampai 2019 kemarin itu sampai di angka 1250. Ini cukup lumayan ya, 1250 billion ya. Jadi billion itu apa? Miliar ya. 1250 miliar dolar ya. Jadi ini wah ini cukup sangat besar sekali ya, ini uang besar di sini. Jadi ketika suatu industri farmasi itu berhasil membuat suatu produk obat ya, paten khususnya di sini, maka ini adalah sumber untuk menghasilkan uang. Kemudian ini dari segi prediksi ya, kalau ini prediksi. Jadi sampai 2023 ini masih tetap ya, penjualan itu akan naik terus ya, meskipun pertumbuhannya ini agak menurun ya. Menurun, apakah ini setelah ada COVID grafiknya akan tetap seperti ini atau lebih turun ya? Saya belum cari lagi ya. Tapi kondisinya memang kalau kondisi COVID itu bisa jadi menurun karena kita juga banyak yang menahan diri untuk pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit. Otomatis berarti kan kalau tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit, tidak ada resep ya, tidak ada resep di dalamnya ada obat. Jadi bisa jadi menurun ya. Tapi untuk obat-obat tertentu yang sekarang sedang berlomba ya bagi perusahaan farmasi dan kelompok-kelompok riset dunia itu mencari obat
COVID ya, termasuk mencari vaksin yang efektif buat COVID, maka ini secara spesifik ya obat-obat tertentu di kondisi-kondisi tertentu seperti pandemik ini akan meningkat. Ya. Dan saya ingin menceritakan bagaimana proses drug discovery dan drug development itu kaitannya nanti dengan studi preformulasi yang dibutuhkan ya. Nah, saat ini proses pengembangan, proses penemuan dan pengembangan obat itu sudah melibatkan ilmu-ilmu yang lebih canggih ya, dan alat-alat atau teknologi yang lebih modern ya, dan ini akan mempercepat, sebetulnya tadinya maksudnya mempercepat proses penemuan ya dan pengembangan obat. Kita tahu saat ini di dalam proses pencarian senyawa obat atau lead compound ya, misalnya kita mendapatkan suatu model struktur ya yang berbasis kepada, biasanya model struktur itu sekarang banyak melihat kepada similarity struktur dari bahan alam ya, tapi kemudian itu ditarik menjadi suatu model struktur yang gugusnya itu di otak-atik ya untuk mendapatkan efektivitas yang lebih besar ya dengan menggunakan in silico study misalkan. Jadi ini tentu berbasis komputer ya. Kemudian berbagai teknik kimia kombinasi ya, berbagai berbagai ilmu kimia di situ dikombinasikan dan juga sudah diinsertkan ke dalam berbagai software ya untuk bisa nanti mendapatkan data yang lebih cepat, struktur mana yang punya efektivitas yang menjanjikan ya, bisa dengan teknik QSAR misalkan, quantitative structure relationship ya, atau dengan docking ya, yaitu kajiannya di in silico study ya. Jadi kita sebelum menguji di tahap laboratorium eksperimental sebagaimana dilakukan di lab gitu ya, itu dilihat dulu di komputer. Mana yang paling menjanjikan itu yang kemudian diuji di labnya ya. Diuji secara in vitro, in vivo, preklinis, kemudian sampai ke klinis. Dan juga sekarang ini orang bermain di big data ya, semua informasi mengenai senyawa atau struktur kimia tertentu itu kita bisa bangun ataupun kita bisa lihat ya di suatu library untuk kemudian lebih mempercepat lagi proses penemuan tahap lead compound ini yang mana ya. Dan tentunya dengan teknik ini kita bisa banyak sekali ya struktur yang bisa kita temukan dan kita uji. Namun dari semua struktur itu nanti kita akan lihat ya berapa yang berhasil. Sebelum ke sana ada hal yang perlu perlu dicatat ya, bahwa ketika kita menemukan suatu obat ya, struktur kimia tertentu, kemudian kita sintetis ya, kita mendapatkan ruahan serbuk obatnya. Nah ini tidak bisa kita langsung ruahan obat itu kita berikan kepada pasien ya, tapi harus ada harus ada pengemasan dan lain sebagainya ya, bentuk sediaan di situ yang harus dikembangkan. Jadi tidak bisa kita berikan langsung dalam bentuk senyawa murninya begitu saja ya. Ya kecuali kalau buat kita sendiri kita yang nemu bisa saja ya. Tapi kalau dalam industri farmasi obat ya tidak ada obat yang diberikan dalam keadaan senyawa murninya langsung. Tapi harus diformulasikan menjadi suatu drug product atau produk obat ya. Jadi nanti ada obat, ada produk obat. Nah, farmaseutik itu sebetulnya mengkonversi obat menjadi produk obat ya. Jadi farmaseutik adalah ilmu yang
mengconvert ya drug into medicine ya. Jadi ada perbedaan antara obat dan medicine ya. Kalau obat itu tadi senyawa murninya ya, kalau medicine itu udah jadi produk obat yang istilah medicine itu ketika berinteraksi dengan pasien ya, menjadi menghasilkan efek terapinya. Nah, itu udah jadi medicine berarti. Dan tidak bisa obat menjadi medicine tanpa ilmu farmaseutik ya. Lebih dalamnya lagi studi atau kajian tentang preformulasi. Nah, ini yang saya maksud bahwa perjalanan drug discovery sampai ke drug development itu sangat panjang ya. Tahapannya mulai dari mengidentifikasi target di mana obat itu akan bekerja ya, kemudian memvalidasinya, kemudian mengembangkan metode pengujiannya, apakah metode pengujian farmakologinya, apakah metode pengujian analisis kimianya, ya, ataupun evaluasi-evaluasi yang lain. Itu harus didesain dan dikembangkan dulu. Hingga kemudian nanti menghasilkan suatu lead compound yang kita kenali, ya, baik target molekulernya maupun assay development-nya. Dan ini bisa menghabiskan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Dari situ kemudian kita masuk ke pengujian preklinis ya, baik secara in vitro maupun in vivo kepada hewan. Ya. Secara in vitro kita biasanya menggunakan tabung-tabung reaksi. Nah di sini ada perbedaan. Ini kalau zaman dulu studi in vitro mungkin konvensional ya, masih perlu waktu sangat lama. Kita uji satu persatu ya. Nah kalau menggunakan teknik yang sekarang dengan melibatkan mesin ya, software, kemudian robot yang dikenal dengan HTS ya, high throughput screening. Nah, maka yang 5.000 sampai 10.000 senyawa itu bisa dengan cepat ya diperoleh. Nah, kemudian dari situ masuk ke tahap preklinis, mungkin tinggal 250 lagi, tinggal 250 senyawa. Dari 5.000 sampai 10.000 itu. Karena di sini yang betul-betul nanti memberikan nilai positif dari segi pengujian in vitro, in vivo ya, baik efektivitas maupun keamanannya ya, toksisitas. Juga di sini sudah mulai digambarkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi dan toksisitasnya. Juga farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Ini bisa 1 sampai 2 tahun. Nah, yang lolos dari uji preklinik dari 250 itu mungkin tinggal 5 ya, tinggal 5 senyawa. Nah, di sini masuk ke tahap uji klinis. Uji klinis bisa kita bagi menjadi 4 tahap, tetapi kita pecah dulu tahap 1, 2 sampai 3 ya. Nah, selesai tahap 3 itu masuk ke regulatory approval ya, baru ada fase klinik uji klinik fase 4. Di fase 1 ya, uji klinik itu kita membutuhkan 10 sampai 50 subjek manusia yang sukarelawan sehat ya, untuk melihat rentang dosis yang aman ya. Jadi kepada sukarelawan sehat, termasuk nanti profil farmakokinetiknya. Anda akan belajar farmakokinetik di semester berapa ya nanti? 5 mungkin, atau 6, atau 7. Lolos fase 1 ya di subjek yang mungkin maksimum itu 50 ya. Nanti masuk ke fase 2, subjeknya sudah mulai subjek orang sakit ya. Kalau tadi sehat, ini udah orang sakit. Jumlahnya antara 100 sampai 500 orang. Jadi kita lebih ke menguji efektivitasnya ya. Tadi keamanannya sudah, nah efektivitasnya betul nggak ini bisa menyembuhkan orang sakit. Dan ini harus kontrol trial ya, randomized control trial, clinical randomized control trial ya. Jadi CRT, control randomized trial ya, clinical trial. Jadi harus dibuat pembandingnya, placebo-nya. Dan juga dilakukan secara
blind ya, double blind. Jadi apa namanya, si pasien tidak tahu apa yang diminumnya, kemudian yang memberikannya juga dokternya pun tidak tahu dia memberikan apa. Tapi semuanya sudah didesain dan diamati oleh investigator. Apakah obat ini betul-betul berbeda secara signifikan dibanding placebo-nya. Nah, kalau itu lolos, belum selesai ya, belum bisa didaftarkan, ya, tapi harus terus dikembangkan ke sampel yang lebih besar ya, lebih apa namanya, untuk lebih meyakinkan bahwa obat itu betul-betul efektif. Itu masuk ke fase 3, di mana kita membutuhkan jumlah subjek di atas 1.000 ya, 1.000 sampai 5.000. Di fase 3 itu subjeknya masih orang yang sakit yang dipakai. Nah, itu statistik di sana bermain, apakah di populasi yang lebih besar itu tetap efektif atau tidak ya. Kalau misalnya secara statistik ternyata tidak berbeda signifikan dengan pembandingnya, dengan kontrolnya, dengan placebo-nya, ya berarti itu tidak menjadi obat ya, gugur gitu. Atau dari 5 itu tinggal 1 yang betul-betul ya lolos. Dan ini nanti kalau lolos tahap 3 baru didaftarkan ke lembaga otoritas setempat negara masing-masing ya, Badan POM misalnya ataupun FDA ya. Nah, ini baru kemudian setelah itu diedarkan, digunakan di masyarakat, dan itu tetap harus dilakukan post market surveillance. Itu fase 4 ya, di fase 4 dilihat. Jadi tidak heran nanti kalau udah sekian tahun ada obat yang ditarik misalnya karena ternyata setelah digunakan itu memberikan ADR ya, banyak kasus-kasus obat yang ditarik kembali ya. Jadi kalau ditotalkan ini 5, 2, 7, 14 ya, antara 10 sampai 15 tahun ya, riset obat itu dimulai dari lab sampai ke market, itu sangat lama, jadi sangat menghabiskan waktu ya, dan juga mahal. Dalam satu literatur disebut itu 1,8 miliar dolar ya. 1,8 miliar dolar itu berapa kalau dirupiahkan? Kalikan saja 15.000 ya, kira-kira 45 triliun ya, 450 miliar kelihatannya ya kalau dirupiahkan, atau 4.500 miliar ya, hitung sendiri lah, kali 15.000 ya. Nah, dan memang harus ada yang gagal ya. Jadi dari 5.000 sampai 10.000 yang ditemukan sejak lead compound itu 1 dapatnya. Jadi kalau ingin dapat 5 itu ya mungkin harus 50.000 senyawa yang kita screening ya. Nah, ini untuk menghasilkan 1 itu butuh 1,8 miliar. Tetapi pabrik farmasi ini tetap semangat ya melakukan riset ini dan pengembangan, karena sekali berhasil ini produk obat ini akan menjadi blockbuster ya, blockbuster dari sumber penghasil uang ya, yang terus menerus. Ini yang membuat pabrik farmasi itu termotivasi untuk melakukan riset ya, obat. Tapi ini tidak semua tentunya, tapi pabrik farmasi yang betul-betul sudah established ya, dan kita Indonesia, kita tahu industri farmasi belum dari hulu ke hilir ya, masih di proses hilirisasi saja, di formulasi, industri formulasi ya kita tepatnya. Tapi aslinya industri farmasi itu dari mulai tadi lead compound, pengembangan bahan baku sampai ke produk obat ya. Tentunya negara yang memiliki industri farmasi yang lengkap seperti itu menjadi sumber ekonomi ya. Nah, meskipun sebetulnya 70% hasil penjualan itu tidak cukup untuk mengembalikan biaya pengembangan ya. Jadi
biaya pengembangan itu tertutup oleh sekitar 30% dari produk yang dipasarkan. Kalau kita lihat ini ada cuplikan dari 10 ya, 10 peringkat teratas ya, obat yang masuk ke dalam penjualan tingkat dunia ya. Lipitor yang paling tinggi itu ya. Kemudian Plavix itu apa ya, Vidogrel kalau tidak salah ya, Seretid, kemudian Nexium ya, ada sampai Giprexa ya. Ini nama-nama pabriknya ya, Pfizer ya, yang teratas ini. Kemudian Sanofi. Anda kalau mau bekerja cari uang ya, ini dikeceng dari sekarang ya. Kerja di industri ini akan menghasilkan uang yang banyak karena mereka pengalaman di dalam menjadikan produk obat itu sebagai tadi blockbuster keuangan ya. Tapi ini tidak semua produk itu menjadi blockbuster ya, hanya beberapa saja. Tapi ini cukup untuk menutupi biaya pengembangan ya. Jadi satu obat itu menghabiskan 1,8 miliar dolar ya. Ini penjualan tahun 2010 ini misalkan Lipitor 12.657 million US dollar ya, berarti 12 miliar ya, 12 miliar. Jadi memang sangat menguntungkan ya kalau ini memang meledak ya di pasaran dunia. Tapi kalau tidak ya uang pengembangan tidak kembali ya. Dan ini juga masih harus menghadapi masalah habisnya masa paten ya. Dan kalau kita lihat tahun 2020 sekarang ini berarti sudah habis patennya. Nah, paten yang habis ini memberi kesempatan kepada industri farmasi yang lain untuk membuat produk yang serupa ya, tanpa harus menghadapi klaim paten ya. Nah, ini Lipitor berarti kita bisa buat generiknya sekarang ya, karena sudah habis. Kecuali oleh Pfizer, dia Lipitor ini dipatenkan lagi, misalnya dengan indikasi yang lain. Ya. Ada kasus-kasus seperti itu, seperti aspirin misalnya ya, yang dulu sebagai analgesik, ketika habis masa patennya oleh pabrik utamanya, kemudian dipatenkan lagi sebagai antiplatelet ya, dengan dosis yang lebih rendah. Itu adalah satu cara ya agar patennya terus bertambah ya, dan otomatis punya hak eksklusif ya. Kalau kita mau buat berarti kita harus bayar royalti kepada pemilik paten. Tapi kalau sudah habis ya bebas ya, bebas. Ya, bagaimana kita menseleksi dari ribuan, puluhan ribu lead compound itu menjadi API yang betul-betul memiliki fungsi sebagai obat ya, pharmaceutical ingredient. Nah, ini tentu kita banyak pertimbangannya ya. Mungkin secara sepintas menseleksi puluhan ribu itu ya sulit juga ya. Tapi yang utama mungkin dari uji efektivitas ya, mana yang paling menunjukkan efektivitas yang paling besar. Tapi kemudian itu juga tidak serta-merta bahwa yang efektivitasnya paling besar itu yang akan terpilih ya. Jadi di sini ada satu faktor, yaitu karakterisasi sifat fisika kimia daripada kandidat dan aktif tersebut ya. Kalau ternyata dia dari sisi pengujian efektivitas yang STS tadi ya, dengan apalagi kalau masih tahap in silico gitu ya, di dalam komputer memiliki efektivitas yang sangat besar, itu belum tentu terpilih ya. Yang akan dipilih itu nanti adalah yang memiliki karakter sifat fisika kimia yang baik ya, yang nanti akan menentukan kelarutan, disolusi, dan bioavailabilitas daripada obat tersebut. Yang mana
nanti di sini juga dalam formulasinya itu harus menunjukkan stabilitas dan kompatibilitas dengan eksipien tertentu yang akan dikembangkan. Ya. Jadi bisa jadi yang terpilih itu bukan yang efektivitasnya paling besar, ya, tetapi yang mudah untuk diformulasikan misalnya, atau murah untuk diformulasikan, karena banyak pertimbangan, ya, pertimbangan efektivitas, aman, stabil, dan juga biaya, ya, pengembalian biaya. Itu kalau terlalu mahal formulasinya juga akan merugikan, ya, dalam tadi proses recovery development cost-nya. Jadi intinya zat aktif itu harus kita identifikasi dan karakterisasi bagaimana kelarutannya, disolusinya, dan absorpsinya, ya, yang akan menentukan nanti ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Kenapa bioavailabilitas menjadi target akhir? Karena asumsi dasar daripada bioavailabilitas itu, kalau dia akan memiliki availabilitas biologis, ya, di dalam tubuh yang baik, maka itu sebagai kesamaan atau ekivalen dengan therapeutic equivalennya, ya. Jadi kalau dia itu memiliki ketersediaan tertentu, akan menentukan sejauh mana intensitas atau konsentrasi yang masuk ke dalam reseptornya. Jadi di sini ada dua evaluasi in vivo yang cukup penting, ya. Yang pertama tentu untuk obat baru itu adalah uji klinis, ya. Tadi sudah diceritakan uji klinis dari klinis, uji klinis, ya, tahap 1, 2, 3 sampai 4, ya. Tapi kalau kita melakukan pengembangan bentuk sediaan dari zat aktif yang sudah ada, zat aktif yang sudah diuji klinik, kita tidak perlu lagi uji klinik, ya, tetapi kita cukup menentukan uji bioavailabilitasnya. Nah, mungkin itu nanti akan kita bahas di biofarmaseutika, ya. Nah, tadi sudah digambarkan, ya, bagaimana bahwa senyawa yang menunjukkan nilai efektivitas yang terbesar itu bisa jadi tidak terpilih, ya, pada akhirnya, karena ada senyawa lain, ya, yang efektivitasnya cukup, ya, tidak terlalu besar, tetapi memiliki sekumpulan sifat fisika kimia yang lebih baik, ya, dari yang pertama tadi. Nah, karena dengan memiliki karakter sifat fisika kimia yang baik itu akan membuat si senyawa itu lebih mudah, ya, untuk diformulasikan ataupun dibuat, ya. Jadi di sini karakterisasi sifat fisikimia dari bahan obat, ya, atau kandidat zat aktif di awal-awal proses pengembangan ini akan menjadi dasar, ya, di dalam pertimbangan, ya, dasar pengetahuan di dalam pertimbangan memilih kandidat tersebut, ya. Sehingga di sini dengan pelibatan studi preformulasi ini akan mengurangi waktu, ya, dan biaya pengembangan. Kalau tidak ada studi preformulasi di awal-awal pengembangan, mungkin kita terus saja melaju. Ketika uji kepada manusia, ternyata tidak terserap. Jadi minum tablet, keluar tablet lagi, kan bisa begitu. Atau minum kapsul, keluar kapsul lagi. Nah, karena itu studi preformulasi di sini penting. Disinilah awal mulai dari konsep praformulasi. Nah, secara bahasa, ya, preformulasi itu kita sudah masuk kepada definisi dan konsep ini. Preformulasi itu secara bahasa mengacu atau mencerminkan, merepresentasikan suatu tahapan, ya, yang dilakukan sebelum tahap formulasi, ya, diambil, ya. Nah, jadi sebelum langkah pengembangan bentuk sediaan, ya, kita harus menetapkan dulu, ya, ini sangat penting, ya, untuk menetapkan sifat fundamental psychochemical properties daripada obat yang berpotensi tadi, ya, dari molekul obat ataupun turunan molekul obat tersebut, ya. Nah, penentuan sifat-sifat obat, ya, atau nanti drug product ini juga harus dikarakterisasi. Ini akan memberikan langkah yang jelas, ya, atau keputusan yang jelas, event atau kegiatan ataupun pendekatan apa yang harus diambil di tahap selanjutnya, ya.
dalam pengembangan formulasi tersebut. Dan juga dengan penentuan sifat fisika kimia obat ini sangat bermanfaat bagi formulator ya untuk mengkonfirmasi ya bahwa di dalam prosesnya nanti itu tidak akan ada hambatan yang signifikan ya di dalam pengembangan senyawa tersebut. Jadi preformulasi ini bisa kita definisikan ya, sebagai proses mengoptimalkan delivery obat melalui apa? Melalui karakterisasi atau penentuan sifat fisika kimia obat dari senyawa yang baru khususnya ya, yang belum ditentukan. Sehingga dengan demikian akan menghasilkan bentuk sediaan yang efektif, ya, stabil dan aman. Tadi sudah dijelaskan apa itu efektif, stabil dan aman ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi tujuan studi preformulasi ini adalah menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk formulator ya, di dalam pengembangan bentuk sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Atau dengan bahasa lain, efektif itu dapat bioavailable ya di dalam tubuh dan menghasilkan kecukupan ya untuk berinteraksi dengan reseptor dan menghasilkan efek terapi. Dan tentunya dapat diproduksi secara industrial ya, secara massal. Nah, bisa juga kita lebih memperinci ya nanti bahwa tujuan preformulasi itu untuk menghasilkan parameter-parameter ini ya yang baik ya, yaitu misalnya kita dengan preformulasi bisa menghasilkan profil ya laju kinetik yang bisa menggambarkan ya apakah nanti disolusinya itu baik atau buruk. Ya. Juga dengan preformulasi kita bisa mengetahui bentuk fisik daripada zat obat tersebut, ya apakah perlu dikembangkan menjadi bentuk garam, ya hidrat, sulfat, kristal atau amorfs ya, dan dengan berbagai bentuk dan ukuran partikel yang kita desain ya untuk mengharapkan efektivitas tadi. Dan juga di dalam prosesnya itu untuk menetapkan kompatibilitas dengan eksipien yang digunakan dalam proses formulasi. Jadi inilah ya tujuan preformulasi yang intinya di dalam preformulasi itu kita menetapkan identitas dan parameter sifat fisika kimia obat. Yang dengan itu kita bisa menetapkan parameter lanjutannya yaitu profil laju kinetik, bentuk fisik maupun bersatu atau tidaknya dengan eksipien atau dengan istilah compatibility ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini sedikit menyinggung uji-uji apa saja dalam preformulasi. Ya. Nah, uji-uji yang diperlukan tentunya adalah uji-uji untuk mendapatkan karakter sifat fisika kimia obat tersebut. Ya, ya mulai dari tentu menguji identitas ya. Menguji identitas obat itu sendiri. Deskripsinya ya kalau kita lihat farmakope, ada yang sudah baca farmakope, itu kan ada deskripsi ya obat itu bentuknya apa, serbuk, kemudian berwarna bagaimana ya, pemerian ya istilahnya pemerian obat. Dari pemerian itu bisa juga dipakai untuk mengidentifikasi, untuk bagian daripada melihat atau menguji identitas obat. Ya. Bagaimana warnanya, baunya, rasanya ya. Ini harus kita tentukan ya sebagai bagian dari langkah awal mengidentifikasi ya. Apakah warnanya misalnya putih ya, coklat gitu atau kekuningan ya. Rasanya misalkan tidak ini kesini harusnya tidak berasa ya atau asam atau pahit ya atau manis atau bagaimana. Kemudian warnanya ini harusnya kesini ya. Warnanya tidak berwarna misalnya atau baunya tidak berbau atau misalnya seperti berbau khas ya atau sulfur atau punya rasa seperti buah atau aroma tertentu ya. Jadi warna, bau, rasa yang tidak menyenangkan ini kalau sudah diidentifikasi ya. Kalau misalnya kita ingin mempertahankan kandidat itu terus melaju, maka kita lakukan modifikasi dulu ya agar
aspek-aspek yang tidak menyenangkan itu bisa diperbaiki ya. Misalnya rasa pahit itu bisa ditutupi dengan penambahan gula ya, atau dengan salut, atau dengan melakukan modifikasi lain seperti kompleks inklusi ya, inklusi kompleks. Itu macam-macam cara untuk modifikasi, mungkin dijelaskan di mata kuliah apa ya. Yang banyak sih sebetulnya di S2 ya, itu di modifikasi sifat fisik obat. Tapi nanti kita singgung juga lah beberapa ya, karena itu banyak juga menjadi bekal untuk tugas akhir ya. Kalau tugas akhir kan sudah mulai bagaimana kita modifikasi obat agar kelarutannya tinggi misalnya ya, atau permeabilitasnya tinggi sehingga bisa menghasilkan biokualitas yang baik gitu. Itu banyak modifikasinya, mulai dari mengecilkan ukuran partikel, ya, kemudian menambahkan eksipien tertentu, surfaktan tertentu ya, dan lain-lain. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita perlu menentukan kemurnian dan juga jumlah ya, jumlah obat tersebut, kadar kimianya ya, kadar kimianya. Oleh karena itu memang diperlukan metodologi ya, analitis ya, yang ini merupakan bagian terpenting dari preformulasi juga ya. Di antaranya alat-alat yang bisa dipakai untuk menilai kemurnian itu ada yang bersifat kualitatif, ada DSC, kemudian DTA ya, ada mikroskop ya, mikroskop polarisasi, mikroskop sampai ke mikroskop elektron ya. Kemudian informasi kuantitatif bisa dengan particle size analyzer, kemudian DSC kuantitatif ya, macam-macam alatnya. Atau teknik lain ya seperti thin layer chromatography, HPLC ya, dan lain-lain. Nah, itu ya pengantar ya, pengantar kenapa studi preformulasi itu diperlukan ya. Nah, adapun inti daripada parameter psikokimia yang harus diidentifikasi dan ditentukan tersebut itu banyak ya, tetapi yang awal-awal dan utama yang harus kita lihat itu adalah kelarutan tentunya ya, karena kelarutan ini akan menentukan segalanya ya, menentukan efektivitas, menentukan kestabilan juga ya. Termasuk di sini hal yang mendasari kelarutan yaitu konstanta ionisasi ya, pKa pKb. Parameter-parameter yang lainnya yang juga menjadi ikutan ya, yang harus ditentukan itu adalah titik leleh, sifat keadaan padatan. Sifat keadaan padatan itu contohnya yang tadi, apakah dia kristal, amorf ya, bentuknya sulfat, hidrat, atau garam ya. Koefisien partisi. Koefisien partisi ini juga menjadi parameter sifat kimia yang penting untuk ditentukan ya, karena menentukan apa? Karena menentukan permeabilitas ya. Koefisien partisi itu menjadi ukuran sejauh mana obat itu bisa berpartisi ke dalam membran. Ya, koefisien partisi itu artinya sebetulnya kan rasio antara konsentrasi obat. Ya, kalau kita campurkan obat itu ke dalam dua pelarut yang bersifat organik dan air, nah, maka akan terbagi berapa yang masuk ke lapisan organik yang bersifat lipid misalnya atau lemak, dan mana yang bisa masuk ke lapisan air. Semakin besar koefisien partisi itu menunjukkan, mengindikasikan kemudahan dia untuk menembus membran. Ya. Karakteristik permukaan, disolusi, sifat air yang serbuk obat, ya, kemudian tekanan uap, keterbasahan, higroscopicitas, dan kompatibilitas. Ini nanti kita akan perdalam ya, semuanya ini di chapter-chapter selanjutnya. Nah, kita sedikit berikan gambaran ya di awal perkuliahan ini. Pentingnya kita menentukan kelarutan. Kalau kita bicara apa itu kelarutan, kemudian aspek teoritis dan lain sebagainya, ini sudah dibahas di farmasi fisik ya. Nah, cuma di dalam preformulasi itu kita ambil poin-poin pentingnya ya. Misalnya di sini
kapan kita menyatakan suatu obat itu kategorinya itu mudah larut ya, dan tidak akan menjadi hambatan dalam proses pengembangan obat, dan kapan obat itu dikatakan poorly water soluble ya. Kalau yang freely water soluble, yang dengan sangat mudah larut dalam air, itu apabila obat itu punya kelarutan 1% pada kisaran pH 1-7 atau 1-8 ya. 1% itu kan berarti 1 gram di dalam 100 mili ya, atau 10 miligram di dalam 1 mili. Jadi kalau obat itu 10 miligram, kita timbang, kita larutkan dalam 1 mili air, kemudian larut ya, tidak ada yang mengendap ya, jadi larut semua. Nah, berarti itu kategorinya freely water soluble, artinya sangat mudah larut dalam air, dan itu tidak akan menimbulkan masalah pada tahap absorpsinya ya. Tetapi kalau kurang dari 1 mg per mili, nah ini berarti tidak bisa dijadikan, pertama dari segi bentuk sediaan, dia tidak bisa dijadikan larutan ya, tanpa bantuan tambahan ya, atau juga nanti di dalam proses biofarmaseutiknya ya, ketika masuk ke dalam tubuh, nah ini kurang larut. Kalau kurang larut artinya tidak bisa terserap ke dalam sistem sirkulasi, jadi terbuang ya, terbuang. Jadi lebih banyak bukan dieliminasikan ya, apa ya, ya jadi limbah ya, jadi limbah. Nah, karena itu maka diperlukan modifikasi, diantaranya yang paling paling mudah dan juga bukan paling mudah ya, langkah yang paling umum itu yaitu dengan mencari bentuk garamnya. Tentu ini menggunakan penggaraman ini menggunakan reaksi sintetis kimia ya. Misalkan bagaimana bentuk basa daripada chloramphenicol misalnya, ditambahkan gugus garamnya, termasuk gugus esternya, misalkan chloramphenicol palmitat atau chloramphenicol stearat gitu ya, atau ditambahkan garam sodium atau garam natrium ya, itu juga akan berkali-kali lipat meningkatkan kelarutannya ya. Kalau antara 1 sampai 10, nah ini juga perlu studi lebih lanjut ya, tetapi ini juga mengindikasikan perlunya modifikasi ya, misalkan dengan pembentukan garam tersebut. Nah, pentingnya data kelarutan itu tadi sudah dijelaskan ya, untuk menentukan nanti pada saat uji atau membuat profil pelepasan obat tersebut, ya, uji disolusi ya. Uji disolusi Anda sudah belajar belum ya? Di praktikum teknologi farmasi mungkin nanti ya, ada uji disolusi. Semester berapa? Mungkin semester tahun depan ya. Semester 5 atau semester 6. Udah di semester 1, Bapak. Praktikum teknologi farmasi? Kimia fisika waktu itu kita uji disolusi. Praktikumnya? Iya, praktikumnya sama kuliahnya kalau nggak salah. Itu apa yang diuji? Zatnya apa yang diuji? Apa ya? Lupa. Soalnya itu semester 1 banget sih, Pak, awal-awal gitu. Ya, jadi oke, mungkin farmasi fisik juga melakukan itu ya. Itu dalam arti disolusi untuk penentuan disolusi intrinsik. Karena disolusi itu nanti macam-macam ya. Ada disolusi intrinsik, zat murni ya. Zat murni daripada senyawa obat tersebut. Bisa juga disolusi produk obat ya. Nah, ini di dalam preformulasi semuanya kita harus paham ya. Ada disolusi intrinsik, disolusi partikulat ya. Disolusi partikulat itu disolusi zat aktif, zat senyawa murni, bukan dalam bentuk sediaan ya. Nah, nanti di dalam teknologi farmasi sediaan solid ada uji disolusi untuk QC ya, untuk quality control ketika kita membuat tablet. Nah, di sana kita akan menguji disolusi pada tabletnya langsung ya. Kemarin di farmasi fisik bukan tablet kali ya, tapi senyawa murninya untuk mendapatkan
disolusi partikulat atau disolusi intrinsik. Nah, dari disolusi intrinsik ini bisa dipakai data untuk apakah nanti disolusi tabletnya bermasalah atau tidak ya, sehingga akan menjadi hambatan di fase absorpsinya nanti ya. Nah, tetapi mudah-mudahan di biofarmaseutik juga ada itu disolusi intrinsik. Kalau memang di farmasi fisik belum ya. Di farmasi fisik mungkin untuk identifikasi disolusi partikulat ya. Nanti kalau di biofarmaseutik itu untuk disolusi intrinsik. Jadi macam-macam ya. Uji disolusi itu juga untuk memprediksi studi in vivo-nya ya, mengkaitkan antara in vitro dan in vivo itu di biofarmaseutik. Jadi memang sesuai dengan tema-tema perkuliahan, kadang-kadang satu istilah itu bisa dibahas ya oleh berbagai sudut pandang. Kemudian juga disolusi itu, nah ini yang saya sampaikan barusan, pengembangan bentuk sediaan injeksi untuk studi ketersediaan hayati komparatif dan efek farmakologis tertentu. Jadi data kelarutan ya, data kelarutan itu penting di dalam pengembangan bentuk sediaan injeksi, karena larutan ya, injeksi intravena misalnya, itu kan larutan, dan kita membutuhkan data kelarutan zat aktif tersebut di dalam air. Yang tadi, apakah dia termasuk freely water soluble atau yang poorly water soluble ya. Dan untuk formulator ini di dalam memilih medium ya, di dalam proses granulasi ataupun penyalutan. Ini kita biasanya memilih pelarut yang bisa melarutkan zat aktif ya. Nah, metode untuk menentukan kelarutan ini nanti kita bahas di bab solubility, tapi sedikit kita bahas bahwa kelarutan itu dilakukan pada kondisi zat berlebih ya, solutnya itu harus berlebih untuk melihat kejenuhan ya. Jenuhan nanti kalau belum jenuh, kita belum sampai kepada batas kelarutannya ya. Jadi ketika terus kita tambahkan sampai muncul endapan, nah berarti di situ ya. Biasanya kita diamkan dulu untuk memberikan proses kesetimbangan ya, 60 sampai 70 derajat. Baru kemudian diambil sampel untuk ditetapkan kelarutannya. Cara untuk menetapkan kadar kelarutannya itu macam-macam ya, bisa dengan titrasi ya, bisa juga dengan UV atau HPLC dan lain sebagainya. Kemudian juga kita di dalam kelarutan itu perlu menentukan diagram fase dan kelarutan, diagram fase dan kelarutan. Jadi caranya adalah dengan mengumpulkan banyak data ya, rasio antara obat dan pelarut, ya, kemudian nanti diplot grafiknya. Nah, kemudian ini bisa dipakai untuk menentukan kemurnian ya, karena kemurnian itu tidak dapat dinilai dari beberapa batch pertama. Jadi harus dibuat grafik dulu ya untuk menentukan apakah linear atau tidak ya. Kalau ada penyimpangan berarti itu ada pengotor, tapi kalau linear tidak ada penyimpangan berarti itu tidak ada impurities atau pengotor. Pengotor ini sebetulnya dapat meningkatkan atau menurunkan kelarutan. Jadi memang pengujiannya itu harus dari beberapa batch ya, beberapa batch, kemudian kita plot sumbu Y-nya itu kelarutan ya, kemudian sumbu X kelarutan, sumbu Y-nya itu rasio ya, rasio antara batch ya, antara obat dengan pelarut tadi ya, antara obat dengan pelarut. Nah, kemudian pembentukan garam ini termasuk metode atau langkah yang sering diambil untuk meningkatkan kelarutan yang signifikan ya. Kebanyakan obat itu kan bentuknya asam atau basa lemah ya. Sekitar 70% itu basa lemah ya. Sisanya asam. Kalau kelarutannya itu buruk, maka biasanya dikembangkan lebih lanjut menjadi bentuk garam. Bentuk garam itu bisa meningkatkan kelarutan sampai ratusan kali lipat ya. Atau sama saja bentuk garam atau dibuat bentuk esternya ya. Nah, kadang-kadang memilihnya itu tidak mencari bentuk garam yang terlalu larut ya, karena kalau terlalu larut itu biasanya
biasanya higroskopis ya. Tapi kalau kita ambil pertengahan saja gitu ya, tidak terlalu larut, maka itu kurang higroskopis. Jadi di sini pertimbangan antara kelarutan yang tinggi dengan higroskopis itu harus dua-duanya harus dilibatkan ya. Larut sekali tapi higroskopis itu juga percuma, karena begitu kita buat misalkan jadi bentuk sediaan tertentu padat atau semi solid, maka itu akan menggerus potensi daripada zat aktifnya. Karena kalau higroskopis kan berarti dia menyerap air, terjadi reaksi hidrolisis, ya terdegradasi ya. Jadi potensi atau aktivitasnya bisa berkurang atau bahkan hilang. Jadi di sini penting mengkombinasikan antara tujuan mendapatkan kelarutan yang tinggi dengan aspek higroskopis. Nah, kemudian PKA ini minggu depan kita akan bahas ya. Kira dasarnya di parameter fisik juga sudah ya. Anda hubungan antara PKA dengan kelarutan ya sudah dibahas di teori Henderson-Hasselbalch ya, untuk melihat bagian yang terionisasi dan tidak terionisasi ya. Ini kita bahas nanti saja ya. Metode penentuan PKA bisa dengan titrasi potensiometer asam basa, penggunaan fosfopen atau spektroskopi UV ya. Nah, ini cara-cara atau aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam cara-cara penentuan PKA tersebut ya. Ya. Ini kita bahas minggu depan saja ya. UV juga mungkin sudah diajarkan bagaimana cara menggunakan UV spektrofotometer ya di mata kuliah dari Departemen AFKM ya. Ini saya tidak akan masuk ke situ, itu wilayahnya kimia, orang kimia ya. Termasuk KPLC, ini banyak digunakan ya KPLC. Kalau kita lihat farmakope, ini kepentingannya untuk farmaseutik itu di QC ya, dievaluasi bentuk sediaan, baik itu keseragaman kadar ataupun uji disolusi ya. Itu penetapan kadar daripada uji keseragaman kadar dan uji disolusi itu menggunakan KPLC ya. Jadi Anda harus familiar dengan alat ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya banyak tuntutan ya, bagaimana agar mengidentifikasi atau mengkarakterisasi sifat fisika kimia itu terhadap parameter-parameter yang sudah dijelaskan tadi ya, kelarutan, partisi dan lain-lain ya. Itu harus mempunyai tools ya atau metode untuk pengujiannya. Karena itu langkah awal ya atau sepaket dengan studi formulasi itu atau di dalam studi preformulasi itu juga harus ada desain dan pengembangan metode pengujian ya. Metode pengujian. Kita di dalam studi preformulasi membutuhkan data ketersediaan hayati ya, dosis dan data toksisitas. Maka biasanya langkah pertama yang kita lakukan atau kita uji itu untuk menetapkan ketersediaan hayati, dosis dan toksisitas itu adalah obat harus dibuat dalam bentuk injeksi intravena ya. Karena dengan injeksi intravena itu kita menghilangkan hambatan di tahap disintegrasi, disolusi dan absorpsinya. Jadi obat langsung ke sistem sirkulasi. Nah, kemudian kita melihat di dalam darah itu dosis itu bisa variabel berapa ya. Jadi untuk menentukan ketersediaan hayati mutlak, nanti kita di biofarmaseutik ya, ada kajian ketersediaan hayati ya, dibagi dua, relatif dan mutlak. Nah, untuk yang mutlak itu datanya dari injeksi intravena. Maka pengembangan di awal-awal formulasi itu adalah kita membuat injeksi intravenanya dulu. Selain untuk menguji melihat apakah obat ini memberikan efek efek farmakologi atau tidak, itu biasanya diinjeksikan ya. Nah, kalau nanti setelah itu positif kita ingin melihat efektivitas dari bentuk-bentuk sediaan yang lain, nah itu baru dilakukan kemudian. Nah, jadi di sini
metode pengujian itu sangat penting ya di dalam pengembangan obat. Kalau metode pengujian gagal kita peroleh ya, yang valid ya, maka itu sama dengan kita berhenti ya mengembangkan obat tersebut. Nah, karena di langkah-langkah pengembangan itu banyak sekali eksperimen-eksperimen yang membutuhkan pengukuran, dan itu berarti kita harus mendesain metode pengujiannya. Nah, tahap awal pengembangan metode pengujian itu tujuannya untuk mendapatkan metode pengujian yang ideal ya. Nah, bagaimana pengujian yang ideal itu adalah metode yang hanya membutuhkan sampel yang kecil, bisa menetapkan parameter lain yang beragam, dan juga kalau bisa diterapkan pada berbagai senyawa ya. Nah, ini alat dan metode yang kita pilih itu harus bisa mencakup ini ya. Nah, bisa mengukur sampel yang kecil, bisa menetapkan beragam parameter, bisa juga menetapkan berbagai senyawa yang berbeda ya. Jadi bisa untuk menentukan kelarutan, misalnya bisa juga untuk menentukan koefisien partisi ya. Nah, itu misalkan UPPs ya, spektrofotometer, ini bisa kan, bisa untuk kelarutan, bisa juga untuk koefisien partisi dan lain-lain ya. Nah, parameter sifat fisika kimia yang biasanya harus kita identifikasi dan kita ukur itu adalah utama ya, kembali itu yang utama adalah solubility ya, kelarutan. Baik kelarutan di dalam air khususnya itu yang perlu diketahui, ataupun di kelarutan di larut yang bukan air ya. Ini bisa kita gunakan UV ya. UV dengan syarat si senyawa tersebut harus memiliki gugus kromofor ya. Nah, ini. Kemudian PKA ya, PKA tadi sudah dinyatakan bisa dengan potentiometric titration ataupun dengan UV. Persyaratannya si senyawa tersebut harus memiliki gugus asam atau basa. Kemudian koefisien partisi ya, ini parameter P ataupun log P ya. Ini bisa kita peroleh datanya bisa dengan UV, TLC ataupun HPLC. Syaratnya harus ada gugus kromofor kalau mau menggunakan metode ini. Higroskopisitas ya, ini juga bisa ditentukan dengan alat-alat ya, ada DPS, ada TGA. Stabilitas, baik itu nanti untuk melihat hidrolisis, fotolisis ataupun oksidasinya, ini bisa dengan HPLC. Nah, salah satu parameter validasi yang penting di dalam metode analisis itu kita harus tahu data detection limit ya, atau quantification limit ya. Jadi sensitivitas daripada metode itu bisa dilihat dari parameter ini. Dan juga selektivitas ya, selektivitas. Nanti data ini sebetulnya detection limit, quantification limit itu satu paket dengan data untuk mencari parameter presisi ataupun akurasi. Nah, sifat-sifat lain ya yang perlu ditetapkan diantaranya adalah melting point ya, bisa dengan menggunakan teknik GSC ataupun alat-alat penentuan melting point lainnya seperti metode kapiler misalnya. Kemudian untuk melihat entalpi daripada energi fusinya, DSC ya, itu apakah obat tersebut melepaskan kalor atau tidak. Jadi stabilitas ya itu bisa dilihat dari bentuk fisik ya, atau dengan pengukuran atau karakterisasi menggunakan DSC ya. Physical forms misalnya di sini apakah kita ingin mengetahui bentuknya polymorphs ya, atau kristal A, kristal B atau amorphs ya. Bisa juga dengan DSC atau X-ray ataupun mikroskop ya, mikroskop elektron misalnya. Partikel shape-nya ya, bentuk partikel termasuk distribusi ukuran partikel itu dengan particle size analyzer ya, PSA, kita sudah ada di beberapa sentra ya, di lab sentral ataupun di jurusan fisika itu sudah ada particle size analyzer ya untuk melihat distribusi ukuran partikel. Nah, kemudian juga morfologi ya, itu dengan SEM misalnya, habitnya juga bisa dengan
apa namanya, atau rugositas ya, dengan cara melihat luas permukaan serbuk itu dengan menggunakan surface area analyzer ya, yang berprinsip kepada apa namanya, BET law ya. Density, kerapatan ini, kerapatan serbuk, kerapatan tempat, kerapatan sejati, ini sudah di farmasi fisik ya. Kemudian flowability, compressibility, dan kompatibilitas eksipien. Ini beberapa parameter sifat fisik yang harus ditentukan ya. Nah, di dalam penetapan parameter ya, misalkan tadi kelarutan khususnya yang utama ya, atau juga koefisien partisi ya, itu kita akan banyak berbicara tentang konsentrasi ya. Konsentrasi itu bisa kita nyatakan sebagai rasio ya dari dua komponen di dalam sampel tertentu ya. Jadi konsepnya di larutan ya, larutan itu terlarutnya suatu solut di dalam solvent kan gitu. Nah, rasio antara solut dan solvent itulah sebetulnya konsentrasi. Nah, biasanya kita nyatakan di dalam solut, bisa dinyatakan dalam satuan bobot, bisa dalam satuan apa namanya volume ya. Solvent juga sama, bisa bobot, bisa volume. Sehingga nanti rasio antara solut dan solvent ini merupakan pernyataan konsentrasi. Jadi pernyataan konsentrasi itu, untuk mengekspresikan konsentrasi itu tidak hanya satu unit ya. Yang terkenal itu adalah molar ya, molar. Nah, tetapi kalau kita menyatakan konsentrasi molar, itu tidak berarti kita mengetahui banyaknya jumlah solut tersebut. Jadi itu karena rasio, jadi itu baru perbandingan ya. Mol per liter, mol solut, 1 mol solut per liter solvent. Nah, berapa banyak solut tersebut, ya itu harus dinyatakan lagi ya, diberikan keterangan tambahan. Misalkan ketika kita menyatakan sampel 500 mili larutan aspirin 1 molar, nah itu baru jelas ya. Jadi kita membutuhkan atau harus mengambil misalkan sejumlah volumenya yaitu 200 mili dari suatu larutan yang berkonsentrasi 1 molar. Jadi pernyataan itu baru lengkap ya, jelas. Ini unit-unit konsentrasi yang biasa digunakan dalam apa namanya preformulasi ya, ataupun dalam farmaseutik ya. Ada molar, M besar, mol per liter, kemudian molal. Molal itu mol per bobot ya, kilogram. Kalau molar per volume, kalau molal per bobot, kilogram. Solutnya sama-sama mol, tapi solventnya ada dalam satuan liter itu molar, kalau satuan kilogram molar. Atau persentase ya, persen bobot per bobot, persen bobot per volume, atau volume per volume. Misalnya kalau apa namanya, oke nanti kita akan sampai ya sana. Bobot per volume, miligram per mili ini atau ppm ya, ini juga sering dinyatakan ya. Dan terakhir itu adalah mol fraksi. Ya, misalnya ini ya, saya ingin apa namanya, sejauh mana ilmu pengetahuan farmasi fisiknya ini masih nempel atau tidak. Nah, coba nanti di chat boleh ditulis ya, manakah dari A atau B yang memiliki jumlah mol yang sama, ya, jumlah molekul solut yang sama. Apakah jumlah molekul solut yang sama itu pada A atau pada B, gitu ya? A itu 2% bobot per volume, formaldehyde malat, dan 2% bobot per volume salbutamol sulfat. Ini sama-sama 2%. Kemudian yang B 0,1 molar zat yang sama ya, formaldehyde malat dengan yang A, dan 0,1 molar salbutamol sulfat. Ini zatnya berbeda, tapi yang A itu 2%, yang B itu 0,1 molar, 0,1 molar. Nah, apakah A atau B yang jumlah molekul solutnya sama? Yang menjawab
Kalau jawab di chat boleh. Tapi saya nggak kelihatan nih kalau di chat, saya harus keluar dulu. Ada yang sudah memberikan jawaban? Ya, ini dari Muhammad Alvin Arasi, yang B ya. Yang lain? Tadi 2% Promel Fumarat dan 2% aspirin ya. Salbutamol. Jadi 2%, yang A itu 2% formoterol fumarat dan 2% bobot per volume salbutamol sulfat. Ya. Atau kalau B 0,1 M besar ya, formoterol fumarat dan 0,1 M besar salbutamol sulfat. Yang sama-sama jumlah molekul serutnya sama, yang mana? Yang A atau yang B? Nah, ini ada jawaban A, yang masih jawaban Angela Alisiani Elani. Oh, ini sampai jam berapa nih kita? 11.40 ya. Terlalu mepet ya. Bagi yang mau Jumatan. Mungkin ya di rumah masing-masing, mudah-mudahan keburu ya. Oh, coba ini ada dua jawaban. Muhammad Alvin Arasi menjawab B. Kemudian Angela Alisiani menjawab A. Saya tanya Angela dulu. Angela Alicia A. Kenapa punya A, Angela? Kalau dari molaritas itu kan dipengaruhi oleh mol, sementara bobot molekul kedua senyawa itu berbeda. Sementara kalau yang A itu kan hanya berdasarkan berat dalam gram per volume dalam mili. Jadi yang A itu sama karena tidak dipengaruhi oleh bobot molekulnya gitu Pak mikirnya. Kata kuncinya udah betul ya, tapi kelihatannya saya ingin dengar jawaban Muhammad Alvin dulu. Kenapa milih B? Oh iya, kan di situ yang ditanyainnya tuh jumlah molekulnya yang sama ya Pak. Jadi kalau molaritas kan dia jumlah mol dibagi volume. Jadi yang sama itu yang B Pak, yang molaritasnya kalau molaritasnya sama berarti si jumlah volumenya juga sama, jumlah molekulnya juga sama Pak. Ya, ini kan disebutkan bahwa asumsinya, saya share lagi ya, asumsinya adalah sama-sama 1 liter kan? Dua-duanya sama-sama 1 liter. Yang satu satuannya persen, bobot per volume. Oh, hilang ya, kemana ya tadi PowerPoint-nya? PowerPoint-nya mana? Nah, ini. Ya, jadi kalau yang A itu 2% bobot per volume. Berarti ini artinya apa nih, Angela? 2% bobot per volume berarti 2 gram 20 gram formoterol fumarat dalam 1 liter sama 20 gram salbutamol sulfat dalam 1 liter. Nah, kalau dicari molnya ini sama apa beda? Bakal sama apa beda ini? Bobot molekulnya berbeda, Pak. Formoterol. Iya. Bobot molekulnya berbeda, maka akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan mol yang berbeda. Berbeda ya. Nah, tapi kalau yang B, coba. Yang B itu kan 0,1 M besar. Itu artinya 0,1 mol per liter. Ya. Formoterol. 0,1 mol per liter salbutamol sulfat. Jadi M itu satuannya sudah
sudah mol ya. 0,1 mol. 0,1 molekul ya. 0,1 mol dalam 1 liter. Jadi ini volumenya sama-sama 1 liter dan dinyatakan jumlah molnya 0,1 liter. Ya. Jadi ya kalau ditanyakan molekulnya sama itu adalah jawabannya sebagaimana yang dijawab oleh tadi Muhammad siapa tadi? Yang B ya. Jadi jawabannya B. Kalau yang A, kalau kita cari molekulnya itu akan berbeda. Karena apa? Karena BM-nya kan berbeda. Jadi gramnya ini sama ya. Persennya sama, maka karena BM-nya beda, otomatis molekulnya akan berbeda ya. Tapi kalau B 0,1 mol, ini sudah 0,1 mol ya dinyatakannya. Iya Pak, saya keliru, saya kira yang sama bobot berat zatnya. Nah, betul-betul ya. Jadi Ya. kalau yang bobotnya sama itu A. Iya. Ya. Molnya berbeda yang A. Jadi kalau yang B itu molnya sama, bobotnya akan berbeda. Kenapa bobotnya berbeda? Karena 0,1 mol dikalikan BM, BM-nya beda akan menghasilkan bobot yang berbeda. Gitu. Jadi nanti soalnya atau kuisnya misalkan minggu depan kalau ada kuis. Nah ini bisa diubah pertanyaannya ya. Manakah yang jumlah mol yang sama atau manakah yang jumlah bobotnya yang sama. Jangan tertukar ya. Jadi yang tidak terpengaruhi bobot molekul itu yang B ya. Jadi berapapun BM-nya kalau sudah dinyatakan 0,1 M ya berarti molnya sama. Bisa dipahami ya. Contoh kedua. Nah, coba ini diartikan ya. 0,1% W per V ya. Apa itu W per V itu? Bobot per volume ya. Kemudian sampai 2% bobot per volume. Silakan ada yang mau jawab langsung ya. Ada yang menulis di chatting boleh, ada yang mau jawab boleh. Kalau di chatting saya harus keluar dulu nih dari presentasinya. Ya, kelihatan ini chatting. Kelemahan Google Meet seperti ini ya. Jadi kalau pakai Zoom mungkin saya bisa langsung lihat chatting ya. Kalau ini nggak bisa lihat chatting nih. Mana ada yang mau jawab? Halo, kemana ini? Oh, ada suaranya? Halo, tes? Ada Pak suaranya. Izin. Ya, 0,1% bobot per volume. 1% bobot per volume atau W per P ya. Kalau dalam bahasa Indonesia B per P, kalau dalam bahasa Inggris W per P. Ini artinya apa? Siti Amirah. Mana Siti Amirah? Siti Amirah. Iya, Pak. 0,1% berat per volume tuh berarti 0,1 gram dalam 100 mili. Nah, 0,1 gram dalam 100 mili atau
atau 1 miligram per mili ya. Jadi mengkonversi satuan itu Anda jangan bingung ya, miligram per mili diubah jadi gram per mili, gram per 100 mili gitu. Persen itu per 100 ya. Apa yang per 100? Volumenya ya. Persen itu per 100 mili ya, mili 0,1-nya dalam satuan gram ya. Gram per 100 mili. Jadi 0,1 gram per 100 mili atau 1 miligram per mili itu. Kemudian yang kedua tadi soalnya apa? 2%. 2%. Coba jawab oleh, saya pingin yang laki-laki, kemana yang laki-laki ya? Erlangga. Mana Erlangga? Erlangga. Ini pada kemana yang lain ini? Kan harusnya 62 ya, ini cuma 55 orang. Coba masuk lagi, kalau nggak bisa masuk lagi. Apa mungkin perlu ada admission ya, approval dari saya atau enggak? Supaya tidak ada proses approval, masuknya pakai akun Unpad ya. Ada yang mau jawab? Silakan. Tadi Erlangga, mana Erlangga? Erlangga, mana Erlangga? Pak. Ya, Pak. Ya. Tadi keluar, Pak. Kenapa? Baca chatting. Tadi ini apa? Keluar intinya. Kenapa Hilang keluar? chatting. Sinyalnya jelek, Pak. Tadi chattingnya apa? Isinya? Tanyain tuh sama koordinator. Dokumen yang apa artinya? Artinya 2 gram per 100 gram, Pak. Ya, oke. Ya, sudah betul ya. Jawaban dari Siti Amira dan Erlangga. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Yang mana ini yang memiliki, dari kedua larutan ini, yang memiliki jumlah molekul yang sama? Langsung yang bisa jawab ya. Izin menjawab. Ya, silakan. Keduanya punya jumlah molekul yang sama. Maksudnya n gitu kan, Pak? Molekul, mol ya. Iya. Yang mana? Yang A atau yang B atau dua-duanya? Atau tidak dua-duanya? Keduanya. Oh, keduanya punya molekul yang sama. Ada yang menyanggah? Ya. Ada yang menyanggah? Yang molekulnya yang sama. Sekarang yang A, 5 mg. Untuk mendapatkan molekul berarti molekul itu... Maaf, itu artinya apa? Halo? Mau meralat. Oh iya, gimana? Siapa yang meralat? Angel juga, Pak, sama orangnya. Ya, Angel lagi. Yang lain Keduanya, Angel terus. Keduanya jumlah molekulnya tidak sama, Pak. Keduanya molekulnya tidak sama. Oke. Soalnya sama kayak persen keduanya. Oke. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Jangan Angel terus yang jawab. Angel berarti nilainya nanti sendirian. Yang A-nya Angel doang. Muhammad Il Padri, jawab.
Iya, Pak. Sama, Pak, dua-duanya. Dua-duanya memiliki molekul yang sama. Iya. Oke, ada jawaban yang lain? Waktunya tinggal 4 menit lagi nih. Keduanya nggak sama, Pak. Keduanya tidak sama. Siapa ini yang jawab? Albert, Pak. Albert. Albert. Nah, ada lagi terakhir 1, 2, 3. Ya, ditutup ya. Jadi jawaban yang benar adalah belum ada tadi yang menjawab benar ya. Yang memiliki mol yang sama yaitu yang B. Yang B. Yang B. Kalau yang A berbeda molnya karena zatnya berbeda, paracetamol, ibuprofen. Bobotnya sama 5 mg, BR-nya berbeda, pasti molnya akan berbeda. Karena mol itu kan gram per BM. Ya kan, untuk mendapatkan mol kita membagi bobot dibagi dengan BM-nya. BM-nya beda. Volumenya bobotnya sama-sama 5 mg, BM-nya berbeda, otomatis molekulnya berbeda. Itu yang A. Molekulnya berbeda. Yang B. Yang B itu bobotnya sama-sama 10 mg. Kalau BM-nya sama, berarti molnya juga sama. Kalau BM-nya berbeda, molnya berbeda. Nah, ini BM-nya sama atau beda? Antara nikatinamid dengan isoniktinamid. Sama. Sama ya. Jadi ini isomer. Yang satu itu isomer daripada yang lain, nikotinamid. Jadi isomer itu kan hanya perubahan misalkan ruang ya, iso. Misalkan gugus kalau iso itu gugus kalau dalam metil misalkan metilnya itu di sebelah kiri ini muncul ke bagian posisinya pindah dari orto ke para kan gitu ya, isomer itu. Jadi ya struktur kimianya sama ya, struktur formulanya sama, jadi BM-nya juga sama, otomatis molekulnya sama ya. Jadi jangan tertipu ya. Oke, masih ada nggak? Nah, terakhir adalah penyataan konsentrasi dalam fraksimol ya. Dalam fraksimol ini rumusnya jumlah mol komponen tertentu, misalnya komponen A dalam suatu campuran misalnya A plus B berarti dibagi dengan total molekul A dan penjumlahan molekul A dan molekul B. Misalnya ini suatu larutan injeksi ya, dibuat pada suhu 25 derajat Celcius ya, dengan atau menggunakan komponen-komponen sebagai berikut. Air itu 50 gram dengan BM 18, kemudian juga ada lidokain hidroklorid 1 gram, BM-nya 270, dan epinefrin 0,5 mg, BM-nya 183,2. Hitunglah fraksimol lidokain, fraksimol epinefrin, dan fraksimol air. Nah, fraksimol lidokain, fraksimol epinefrin, dan fraksimol air kalau dijumlahkan itu totalnya adalah 1 ya. Jadi fraksi itu ya pengertiannya itu totalnya harus 100% atau 1. Jadi fraksimol lidokain itu adalah mol lidokain dibagi total molekul ketiganya. Mol epinefrin itu berarti fraksimol epinefrin itu berarti mol epinefrin dibagi dengan jumlah mol total lidokain, epinefrin, air. Nanti ditanya berapa fraksimol air, ya tinggal 1 dikurangi fraksimol lidokain dikurangi fraksimol epinefrin. Jumlahnya totalnya semuanya harus 1 ya. Jadi pertama-tama cari dulu molekul, jumlah mol dari masing-masing zat, lidokain, epinefrin, air ya. Setelah ketemu baru dicari fraksinya. Nah, fraksi lidokain itu adalah mol lidokain dibagi jumlah mol di bawah ya, harusnya ini salah posisi ya. Oke. Nanti terakhir fraksimol air ya tinggal 1 dikurangi fraksimol lidokain 0,001333 dikurangi 0,0098 ya, mendingan 0,9. Jadi ini yang paling banyak mana? Yang paling banyak adalah air ya. Air, karena komponen utama larutan itu adalah air ya, ini injeksi. Oke, kesimpulannya ini bisa Anda baca di sini bahwa konsentrasi itu tadi sudah didefinisikan sebagai jumlah solut ya,
per unit volume atau massa dari solvent. Molar atau molar concentration itu dapat dipakai ya untuk menggambarkan jumlah solut dari molekul solut, jumlah molekul solut. Jadi baik molar ataupun molar itu mol ya, cuma bedanya kalau molar itu mol per liter, kalau molar itu mol per kilogram. Jadi bagian atasnya itu sama-sama menggambarkan molekul solut ya. Persen, apakah persen bobot per volume ya. Ini banyak dipakai di dalam farmaseutik, bisa dikonversi ya ke satuan molar atau molal ya, apabila BM-nya diketahui, BM daripada solutnya diketahui. 1% itu adalah 10 mg per mili ya. 1 ppm itu part per million, bisa miligram per liter atau mikrogram per mililiter ya. Ya, itu saya kira karena waktunya sudah habis, ini silabus ya, yang 1 semester ini akan kita bicarakan. Pendahuluan tadi sudah introduction ya, kemudian minggu depan kita rinci ya, apa itu konstanta ionisasi. Ini mungkin sudah dibahas di farmasi fisik ya, jadi kita tinggal diskusikan saja. Kalau sudah paham berarti kita tinggal cari studi kasus ya, studi kasus ke bentuk sediaan. Partition affinity ya, option partisi nanti ini, solubilitas, disolusi, pembentukan garam. Nah, pembentukan garam mungkin di farmasi fisik belum dibahas ya. Kemudian nanti physical form untuk kristal, AMOPS ya. Kemudian bagaimana assessment untuk stabilitas, partikel, sifat-sifat partikel dan serbuk ya. Dan terakhir ini dari Departemen Bahan Alam ya, minta ngisi juga ya, tapi ini temanya ya seperti ini. Ini bukan dari saya ya, teknologi pembuatan simplicia dan ekstrak, kemudian kendali mutu obat herbal. Apakah ini cocok masuk dalam preformulasi atau tidak? Anda yang bisa menilai. Silakan. Evaluasinya nanti ada kuis, tugas ya, atau nilai dari presentasi. Kalau nanti ada presentasi, kehadiran harus dijaga ya di atas 80%, dan nanti ada midtest atau UAS ya. Referensi bisa Anda baca-baca ya, textbook ini sudah bertebaran di Google ya, Anda tinggal searching saja. Yang saya gunakan utamanya saya ambil dari sini ya, nomor 4 ya, Essential of Pharmaceutical Reformulation. Karena ini sebetulnya dari pembaharuan dari buku reformulasi yang paling tua ya dulu, dari Alton ya. Alton itu expertnya ilmu farmaseutik ya. Kemudian oleh Simon Gesford kemudian bukunya diperbaharui. Jadi judulnya Essential of Pharmaceutical Reformulation. Ini cukup menggambarkan ilmu reformulasi. Kemudian tambahan referensi 567 ini dari dosen bahan alam ya. Ya, saya kira sampai sini dulu ya kuliahnya. Semoga bisa dipahami, dan jangan lupa pelajaran farmasi fisiknya karena akan banyak kita diskusikan di mata kuliah ini.